Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak kami sekalian. Sekali lagi, saya tidak akan lupa mengajak kita semua untuk selalu mengawali kegiatan dengan niat dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas jenis-jenis kecelakaan kerja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan kecelakaan kerja. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini pertemuan yang ke-12 bidang studi etika profesi salah satu produksi akuntansi kelas 10. Sekali lagi kita akan membicarakan jenis-jenis kecelakaan kerja. Adapun jenis-jenis kecelakaan kerja menurut Organisasi Perburuan Internasional yang disingkat dengan ILO, singkatan dari Interlabor Organization, salah satu lembaga perburuan internasional di bawah naungan PBB. Nah, menurut ILO atau Organisasi Perburuan Internasional, kecelakaan kerja itu terdiri dari beberapa di antaranya. 1. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya. Jenis kecelakaan kerja dalam klasifikasi ini bisa berupa terjatuh, terpeleset, tertimpa benda, tertumbuk, tertabrak, terjepit, gerak yang melebihi batas wajar, efek dari suhu sekitar yang tidak wajar, tersengat arus listrik tegangan tinggi, terkena radiasi bahan B3, terjadinya kontak dengan bahan B3 dan lain-lain. Nah, ini klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya. Ya, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini pasti ada penyebabnya. Begitu juga orang bekerja, ketika orang bekerja atau melakukan sesuatu pasti ada penyebabnya. Nah, klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya bisa berupa dari benda hidup, benda mati, bahan baku, mesin dan bahan-bahan B3, lingkungan dan atau alat angkut. Sebagai contoh, penyebab berupa mesin adalah mesin pembangkit tenaga listrik. Penyebab berupa angkut transportasi pengangkutan bahan yang tidak sesuai dengan standar yang semestinya. Ya, ini bisa diperinci misalnya kelebihan muatan. Kelebihan muatan. Sudah pasti sudah pasti. Kalau sebuah kendaraan melebihi muatan, ini pasti akan menimbulkan efek-efek negatif. Ini sudah pasti. Kelebihan muatan bisa pecah ban, bisa terjatuh dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian penyebab yang berasal dari benda hidup bisa berupa manusia itu sendiri, hewan sekitar kita, atau tanaman, tumbuhan yang ada. Manusia itu sendiri melakukan aktivitas, dan akibat dari melakukan aktivitas itu akan ada dampak-dampak yang dimunculkannya. Apakah itu yang negatif, apakah itu yang positif.
Kemudian hewan. Ya, bisa saja ya. Kita pernah mendengar cerita di sekitar bandara udara ada sekelompok burung yang sedang terbang berkelompok. Nah, ini bisa mengakibatkan terganggunya pesawat terbang yang akan mau take off ataupun mau landing. Walaupun burung itu merupakan benda kecil dibandingkan dengan pesawat terbang, tapi dalam jumlah tertentu burung-burung ini bisa mengganggu, ya, baik untuk pesawat yang akan naik atau take off ataupun yang akan mendarat ataupun landing. Ya, itu untuk binatang. Atau lembu misalnya, ya, lembu ketika kita berjalan mengendarai kendaraan, entah bagaimana, ada beberapa ekor lembu melintas jalan. Nah, ini juga merupakan hambatan-hambatan yang bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, ada klasifikasi kecelakaan kerja menurut sifat luka atau kelainan yang dialami. Klasifikasi kecelakaan kerja ini diambil dari akibat yang timbul setelah kecelakaan kerja terjadi dan berupa luka atau kelainan. Ya. Lalu, ya, luka atau kelainan yang sering terjadi setelah adanya kecelakaan kerja yaitu patah tulang, ya, yang bisa mengakibatkan amputasi, luka-luka, lecet, memar, keselio, kram, keracunan dan atau mutasi akibat dari efek radiasi. Ini ya. Kemudian yang keempat, klasifikasi kecelakaan kerja menurut letak luka atau letak kelainan tubuh korban. Klasifikasi kecelakaan kerja ini diambil dari letak luka atau kelainan yang ada dalam tubuh pasca kecelakaan kerja terjadi. Ya, letak luka. Kalau luka di kepala, ya, akibat yang akan muncul itu berbeda dengan kalau luka di kaki. Ya, luka di kepala ini biasanya akan mengakibatkan aliran darah yang sangat banyak. Kenapa? Karena kepala itu adalah merupakan kumpulan saraf-saraf. Ya, nah, jadi klasifikasikan anak kami sekalian. Walaupun yang dibahas tentang luka, tapi harus dilihat letak lukanya di mana. Ya, nah, bagaimana pula kalau letak lukanya itu misalnya di mata. Ya, nah, jadi dibedakan seperti itu. Sekali lagi, klasifikasi kecelakaan kerja ini diambil dari letak luka atau kelainan yang ada dalam tubuh pasca kecelakaan kerja. Letak luka atau kelainan ini bisa berada di bagian kepala, bagian leher, bagian dada, bagian lengan, bagian kaki, berbagai tempat letak lain yang bisa disebutkan. Ya, yang bisa disebutkan, artinya memang terlihat, ya, luka itu memang bisa terlihat. Nah, berbeda pula bagaimana luka di dalam, ya, luka di dalam. Nah, ini nanti merupakan pembahasan tersendiri. Anak kami sekalian, inilah ada 4 macam klasifikasi kecelakaan kerja menurut ILO, International Labour Organization, yaitu organisasi perburuhan internasional di bawah PBB. Sekali lagi ada 4, ya. Ada 4 macam kecelakaan kerja. Saya bacakan sekali lagi ya. 1, klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya. Yang kedua, kecelakaan kerja, ya, menurut klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya. Kemudian yang ketiga, ya, klasifikasi kecelakaan kerja menurut sifat luka atau kelainan dialami. Kemudian yang terakhir, klasifikasi kerja menurut letak luka atau letak kelainan di tubuh korban. Jadi jika luka itu sudah sangat membesar, ini akan bisa menimbulkan kelainan. Saya kira itu anak kami sekalian yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kita pada kali ini.
Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan yang ke-13. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.